Rasa banget sih kalau saya sendiri itu waktu ini Mbak Dani, waktu saya lahiran sesar, kebetulan saya itu mengalami kendala yaitu plasenta previa. Yang gimana tuh? totalis ya. Jadi ari-ari saya tuh nutup jalan lahir, benar-benar total dan vitaminnya yang didapat itu ya yang bagus sih. Saya kan ngecek gitu Mbak Dani ya, yang didapat dari dokter vitamin otak gitu kan buat orang stroke. Itu bagus memang Mbak Dani. Jadi mama saya yang tadinya gimana ya, kalau orang stroke kan nggak bisa apa-apa ya Mbak Dani, cuma diem aja. Tapi setelah dapat itu kira-kira 3 bulan, itu mama saya udah Bisa enakan beraktivitas gitu ya. Bahkan kalau saya sama orang tua saya tuh dari dulu udah dibilangin, udah nggak apa-apa bayar aja, yang penting kita niatnya bukan kepingin sakit, tapi betul. ya niatnya sodakoh gitulah Mbak. Betul. Halo Sobat JKN, selamat datang kembali di Pandai JKN, podcast informasi dan edukasi program JKN. Bersama saya Dani tentunya. Nah, saat ini sudah bersama kami salah satu peserta JKN yang berasal dari Kota Malang. Beliau ini akan sharing informasi terkait dengan program JKN, tentunya dengan manfaat-manfaat yang telah didapatkannya. Tidak perlu berlama lagi, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Halo pagi Mbak Dani. Ini saya panggilnya Ibu atau Mbak aja nih? Biar lebih mudah panggil Mbak aja Mbak ya Mbak Dani. iya. Betul. Sebelumnya kenapa kita matching sekali ya Mbak ya? Iya ya, hitam dan kayak gini, vibes mamba. Kekinian banget ya. Betul, anak muda banget. Anak muda banget. Oh, masih kakak-kakak ini ternyata sepertinya. Iya. Saya panggilnya Mbak siapa? Rahma. Mbak Rahma. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, alangkah lebih baiknya, kenapa saya belibet ya? Alangkah lebih baiknya Mbak Rahma memperkenalkan diri dulu ke peserta JKN, Sobat JKN. Mbak Rahma ini siapa sih? Biar pada kenal nih. Iya, oke. Jadi berkenalkan, saya Rahma Ayu dari Kota Malang. Saya peserta JKN yang saya itu sudah merasakan manfaat JKN, baik dari mulai mama saya sakit, anak saya sakit, bahkan suami saya sakit, itu juga terbantu banget dengan program JKN. Masya Allah, iya. Mbak Rahma kalau boleh tahu kegiatan sehari-harinya apa Mbak? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga dari anaknya? Anaknya saya baru satu. Baru Mbak Dani. Ya, kan berarti masih mbak soalnya. Ada kemungkinan mau nambah lagi berarti ya? Iya, tentunya. next. Oke, siap ya. Mbak Rahma, dari tahun berapa terdaftar jadi peserta JKN? Kalau saya kebetulan karena orang tua itu PNS dan TNI, jadi saya udah lama Mbak, dan dari brojol itu saya sudah berarti dulu ya. Askes ya, Ya, dulu terus Askes. kemudian peralihan tahun 2014 itu jadi BPJS Kesehatan. Terus sekarang ikut suami atau Ikut suami, ikut kan suami. karena ibu rumah tangga ya Mbak Dani. Jadi Betul. memang peserta pekerja penerima upah badan betul, usaha. Betul. Oke, siap. Mungkin bisa diceritakan nih Mbak kepada peserta JKN, manfaatnya apa aja sih Mbak? Mungkin dulu pernah memanfaatkan untuk apa aja? Itu tadi kan informasinya dari Mbak Rahma, kemudian orang tua, anak, suami itu pernah berobat menggunakan JKN seperti itu ya. Boleh mungkin sharing informasinya. Iya, dari yang saya kerasa banget sih kalau saya sendiri itu waktu ini Mbak Dani, waktu saya lahiran sesar, kebetulan saya itu mengalami kendala yaitu plasenta previa. Yang gimana totalis ya. Jadi ari-ari saya tuh nutup jalan lahir, benar-benar total. Jadi saya disarankan sama dokter untuk sesar. Nah, di situ kan saya awalnya, aduh sesar nih pasti biayanya mahal kan. Tapi saya tanya nih ke dokter gitu, di cover nggak ya kira-kira? Oh iya, karena ini kan sesuai dengan indikasi medis gitu. Ini Mbak minta aja rujukan juga ke vaskes pertama untuk bisa dilanjutkan ke rumah sakit yang dituju gitu, ke FKRTL gitu. Jadi memang kalau misal waktu pertama pemeriksaan kehamilan, kemudian kontrolnya itu di mana FKTP-nya, Mbak Rahma? Saya di Arjo Binangun, Mbak Dani. Karena rumahnya kan di situ. Kemudian dirujuk ke ke rumah sakit
melatih Husada itu. melatih husada. Oke, berarti memang melahirkannya di situ. Sambil kontrol rutin setelah diketahui bahwa memang harus dilakukan tindakan sesar. Iya, betul. Dari perawatan, pengobatan sampai pulang itu gimana Mbak yang diberikan? Alhamdulillah sih memang di cover semua ya Mbak Dani. Cuma kalau yang di luar medis memang kan bayar sendiri pribadi. Cuma di luar itu ya. Tapi untuk all semuanya sudah tercover dengan BPJS. Jadi waktu itu saya sih udah menyiapkan spare biaya. Cuma ternyata oh ya Allah alhamdulillah ini nggak kepake gitu. Jadi bisa buat yang lainnya gitu. Alhamdulillah. Nah kemudian untuk anaknya itu Mbak sakit apa waktu itu Mbak? Waktu itu usia hampir setahun Mbak Dani, dia kena pneumonia. Iya tiba-tiba kena pneumonia karena saya kan sering keluar kota gitu ya Mbak Dani, nggak tahu di jalan atau gimana, kena lah pneumonia. Ya nggak expect gitu Mbak Dani. Jadi kejadiannya cepet banget, dia demam tinggi ya, itu ya. Jadi saya bingung ini kenapa nih. Nah kebetulan ayahnya juga di luar kota kan, jadi saya di rumah sendiri kan bingung tuh Mbak Dani. Jadi saya langsung ke rumah sakit, ya udah ke IGD, langsung ditangani sama dokter. Alhamdulillah. Itu berarti masuk dalam kondisi gawat darurat ya Mbak ya. Karena kan memang panasnya sudah tinggi. Waktu itu berapa? Sampai 40 derajat mungkin? Nggak sampai 40 sih Mbak Dani, 39. Tapi kan udah ini panas ya. Tinggi. Terus biasanya kalau anak kecil itu kan mohon maaf ada yang sampai mungkin kejang atau seperti apa gitu kan ya biasanya. Tapi meskipun nggak kejang, 39 itu udah inilah ya. Jadi perlu penanganan seperti itu. Betul. Jadi memang waktu itu datang malam apa? Datangnya malam Mbak Dani. Malam ya, memang malam. Iya betul. Terus nunggu di ruang gawat darurat. Kemudian selang berapa waktu itu kita udah dilayani di ruang rawat. Oh gitu. Jadi memang waktu datang itu langsung ditanganin dulu ya? Iya betul. Diidentifikasi sakitnya apa ya. Gitu ya. Kemudian langsung dapat kamar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu. Kalau dari orang tuanya? Oh ya, kalau dari orang tua hampir sama sih kayak anak saya itu kan. Kalau mama saya sih sebetulnya ini Mbak Dani, sebelumnya sakit yang tidak teridentifikasi. Waktu itu sakit, saya bawa ke, boleh sebut rumah sakitnya? Boleh. Di Rumah Sakit Hermina. Waktu itu mama saya mengalami merah-merah sekujur tubuh. Tapi waktu diidentifikasi tidak ada sakitnya. Kemudian waktu pulang ya udah pulang, tapi sebelum pulang memang mama saya tuh makan gulai Mbak Dani. Jadilah balik lagi ke rumah sakit. Balik lagi ke rumah sakit ternyata kena stroke. Ya udah ketahuan akhirnya kena stroke itu. Stroke-nya akhirnya observasi dokter jantung, penyakit dalam sama dokter saraf Mbak Dani gitu. Terus ya udah dirawat lagi. Terus ya udah dirawat sama dokter saraf akhirnya Mbak Dani. Gitu. Terus akhirnya sekarang sudah sembuh ya Kak? Sudah sembuh alhamdulillah. Dokternya pantau terus untuk kita perawatan rutin Mbak Dani. Kontrol rutin ya. Berarti sekarang masih jalan Mbak? Masih, tapi ya ini ya Mbak Dani, namanya orang tua kadang mau kadang enggak, tapi ya kita usahakan untuk terus kontrol gitu Mbak Dani. Dan vitaminnya yang didapat itu ya yang bagus sih, saya kan ngecek gitu Mbak Dani ya, yang didapat dari dokter vitamin otak gitu kan buat orang stroke itu bagus memang Mbak Dani. Jadi mama saya yang tadinya gimana ya, kalau orang stroke kan nggak bisa apa-apa ya Mbak Dani, cuma diem aja. Tapi setelah dapat itu kira-kira 3 bulan itu mama saya udah bisa enakan beraktivitas kayak gitu ya. Alhamdulillah sih saya. Keren loh Masnya, ini kan pelayanan BPJS gitu Mbak Dani. Iya. Maksudnya wow, BPJS nggak main-main gitu untuk memberikan obat terbaiknya seperti itu sih. Alhamdulillah gitu, saya jadi ikut hanyut ke ceritanya Mbak Rahma ini, jadinya kayak wah gitu ya Mbak ya. Alhamdulillah gitu ya, kita dari BPJS Kesehatan mungkin ini juga tangan apa ya Mbak ya, dari sebenarnya itu yang sembuh itu kan
dari Tuhan juga gitu ya. Kita sebagai penyambung tangannya gitu kan ya, untuk menolong masyarakat Indonesia tentunya seperti itu. Jadi memang selama ini waktu berobat, kemudian kontrol rutin itu tidak ada kendala atau mungkin ada kendala yang pernah dihadapi Mbak? Nggak ada sih Mbak. Ya alhamdulillah sih Mbak ya, selama saya sakit, ya itu lahiran anak saya, mama saya, terus sempat suami saya COVID juga, pun itu juga ini kan Mbak, meskipun COVID tidak ini langsung sama BPJS ya, tapi ya kita tetap sesuai step, sesuai indikasi medis itu pasti lancar lah insya Allah. Alhamdulillah, berarti memang nggak ada kendala ya gitu. Kemudian dari iur biaya itu apakah pernah ada atau enggak? Sejauh ini enggak sih Mbak Dani. Ada ya, alhamdulillah. Sama sekali enggak. Sama sekali enggak ada, alhamdulillah. Diskriminasi pelayanan kan biasanya ada bilang kalau misal pakai BPJS itu nanti ngantrinya lama gitu. Itu bener apa enggak ya kira-kira? Nah saya tuh juga mikir kenapa ya orang-orang mikir kayak gitu Mbak Dani. Tapi gini Mbak Dani, memang BPJS ini kan dijangkau oleh masyarakat luas. Betul. Jadi untuk di vaskes atau di rumah sakit pun itu kan pasti ya yang antri yang banyak BPJS. Tapi saya yakin lah pasti petugasnya itu berusaha untuk ngasih pelayanan yang terbaik, tercepat yang dia bisa. Betul. Jadi kalau misal nunggu 15 menit, setengah jam saya rasa oke lah. Oke ya, masih nggak ada diskriminasi juga ya Mbak ya? Nggak ada sih Mbak. Nggak ada ya gitu. Nah sekarang kan juga ada antrian online ini, jadi semisal kita mau ke FKTP maupun FKRTL itu bisa ngambil antrian online di aplikasi Mobile JKN. Jadi Bapak Ibu atau Sobat JKN itu nggak perlu lagi nunggu terlalu lama, jadi cukup klik di aplikasi Mobile JKN, nanti bisa datang mendekati waktu dipanggil untuk berobat seperti itu. Iya betul banget Mbak Dani. Ya, terima kasih Mbak Rama. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement yang ingin disampaikan kepada peserta JKN. Ya closing statementnya harapannya sih kita semua punya BPJS, karena BPJS itu penting banget teman-teman ya. Kita nggak tahu kapan kita sakit, tapi ya jaga-jaga gitulah ya. Kalau bisa iurannya dibayar tepat waktu, nggak ada tunggakan. Ya kita cover semua keluarga kita untuk bisa punya BPJS seperti itu, biar apa ya namanya orang kan nggak ada yang tahu ya Mbak Dani ya kapan sakit gitu ya. Pasti kita ngerasain kok manfaatnya BPJS itu seperti apa. Betul. Kalaupun memang harapannya nggak sakit ya Mbak ya, kalaupun memang nggak sakit kan kita bisa menggunakan iuran yang kita bayarkan itu untuk membantu saudara kita yang mungkin di luar sana sedang sakit. Betul Mbak Dani. Seperti itu ya. Bahkan kalau saya sama orang tua saya tuh dari dulu udah dibilangin udah nggak apa-apa bayar aja, yang penting kita niatnya bukan kepingin sakit tapi ya niatnya sodakoh itulah Mbak. Betul gotong gitu. royong semua tertolong seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Rahma telah sharing informasinya dalam memanfaatkan program JKN untuk berobat. Semoga Mbak Rahma sekeluarga sehat selalu, diberikan rezeki yang berkah juga. Amin. Ya. Baik, terima kasih Sobat JKN telah menyaksikan Pandai JKN, podcast informasi dan edukasi program JKN. Jangan lupa menyaksikan podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Dani.